أشهد أن محمد رسول الله. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang Islam, tentu kita semua tidak asing dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk para walinya. Menurut para sufi, wali Allah adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keistimewaan berupa karomah yang dimilikinya. Umat Islam perlu mengenal dan memuliakan para wali Allah ini, karena beliau adalah intisari ulama soleh terdahulu. Dahulu kala ada 4 wali agung yang terkenal di kalangan umat Islam di timur ataupun di barat, karena keistimewaannya ada di 4 penjuru arah. Ada 4 wali agung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan nama wali kutub. Mereka ada di 4 penjuru arah atau disebut dengan wali autat. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 karomah yang dimiliki oleh wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum kita membahas apa saja 3 karomah yang dianggap di luar nalar ini, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan karomah. Karomah adalah hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Jadi wajar saja apabila ada beberapa orang yang tidak percaya dengan karomah-karomah yang dimiliki wali-wali Allah terdahulu, karena karomah merupakan kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Pada umumnya, karomah terjadi pada diri seseorang yang memiliki pangkat kewalian. Salah satu wali yang memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah seorang ulama, wali, dan tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Oleh karena itu, saya juga yakin pasti para sahabat semua tidak asing dengan tokoh satu ini. Beberapa karomah Abdul Qadir Jailani tercatat dalam sejumlah kitab, dan masih banyak yang tidak masuk ke dalam kitab. Jadi masih banyak karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang belum diketahui oleh kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan 3 karomah yang luar biasa yang pernah dimiliki oleh beliau. Apa saja? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, menghidupkan orang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati terdapat dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ain. Hal ini bermula
dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam soal keagungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Menurut orang Nasrani, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan kalau dirinya bisa menghidupkan orang mati, meskipun bukan seorang nabi. Suatu saat di hadapan orang Nasrani itu, dia membelah kuburan dan menghidupkan orang mati. Seketika orang Nasrani itu takjub dan memutuskan jadi mualaf. Lalu karomah yang kedua, buah apel yang turun atau yang jatuh dari langit. Salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan Abdullah Al-Mashaili. Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat. Dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya. Melalui tangan Abdul Qadir Jailani, apel itu jatuh dari langit ketika dia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja apel untuk khalifah tercium bau busuk, banyak ulat saat dikelupas. Sedangkan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani beraroma harum dan manis. Rupanya bau busuk itu muncul karena dijamah oleh tangan seorang zolim, sedangkan harum karena dari tangan seorang wali Allah. Lalu karomah yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan hewan yang sudah mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menghidupkan hewan yang mati. Hal ini terdapat pada kitab Jami'u Karamat Al-Auliya. Dikisahkan ada seekor burung yang tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah sang wali saat berwudu. Melihat itu, Syekh Abdul Qadir Jailani membersihkan jubah dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Dia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya. Salah satunya adalah menyambungkan kepala burung yang sudah terputus.